Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai konsep dasar bimbingan dan konseling, yang mana materi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Dewi Asia MPDI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dita Jala Samudra dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling semester 1. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bersama mengenai 6 pokok bahasan yang ada di dalam konsep dasar bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologi atau bahasa berasal dari kata guidance yang artinya mengarahkan dan counseling yang artinya proses hubungan yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada pengertian secara terminologi atau istilah, yaitu bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam menentukan pilihan, sedangkan konseling merupakan proses konselor membantu individu membuat interpretasi yang berkaitan dengan pilihan yang dibuat. Nah, dari dua pengertian di atas dapat ditemui perbedaan antara bimbingan dan konseling, yaitu dari permasalahannya. Bimbingan itu ada atau dilakukan sebelum masalah itu muncul, sedangkan konseling dilakukan setelah masalah itu muncul. Nah, apa sih hubungan antara bimbingan dan konseling? Di dalam keseluruhan pelayanan bimbingan, konseling ini dianggap sebagai inti dari proses pemberian bantuan, atau dengan kata lain, konseling itu jantung hati atau pusat dari program bimbingan itu sendiri. Nah, yang kedua ada fungsi bimbingan dan konseling. Ada fungsi pemahaman, yaitu konselor harus mengetahui siapa dan bagaimana konseli yang akan dibimbingnya. Hal ini itu bisa diperoleh melalui berbagai keterangan tentang data diri konseli tersebut. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Konselor menciptakan suasana agar pada diri konseli tidak timbul masalah lain yang menghambat. Dalam menjalankan fungsi ini, kiranya suatu program bimbingan yang terencana dan terarah itu sangat perlu ditempuh sehingga hal-hal yang menghambat tersebut dapat dihindari. Yang ketiga yaitu fungsi pemecahan. Konselor dapat membantu mengatasi masalah pada konseli sesegera mungkin. Nah, jadi bila sudah mengenali atau memahami diri konseli dan juga sudah menciptakan bonding atau suasana yang nyaman, maka wajib hukumnya bagi seorang konselor untuk segera memberi jalan keluar atas masalah yang dikeluhkan. Yang terakhir yaitu fungsi pengembangan. Konselor berupaya menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri konseli. Jadi fungsi dari BK di sini itu bukan hanya untuk mengatasi permasalahan saja, namun juga untuk membantu individu atau konseli mengenali potensi diri serta mengembangkan potensi tersebut. Yang ketiga ada prinsip bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan, yaitu BK melayani semua individu tanpa memandang perbedaan yang ada seperti umur, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. BK juga berurusan dengan tingkah laku yang unik dan dinamis, yang mana di sini diartikan bahwa setiap manusia atau setiap individu itu memiliki karakternya masing-masing. BK memperhatikan perkembangan setiap individu. BK juga memperhatikan perbedaan individu yang akan menjadi pedoman di dalam melakukan layanannya. Yang kedua, ada prinsip berkaitan dengan masalah individu.
BK akan berhubungan dengan pengaruh mental dan fisik individu di dalam lingkungan, baik itu lingkungan rumah atau sosial dan juga sebaliknya. Perhatian utama BK itu mengarah pada kesenjangan sosial dalam pengaruh tingkah laku individu. Yang ketiga ada prinsip berkaitan dengan program layanan. BK ialah bagian dari proses pendidikan dan perkembangan. Program BK itu fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu. Kemudian program BK ini disusun sesuai jenjang pendidikan, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi di SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada prinsip berkaitan dengan pelaksanaan layanan, yang mana pada prinsip ini BK itu mengarahkan perkembangan individu hingga bisa mengambil keputusannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian kerja sama antara guru dan orang tua untuk mencapai keberhasilan layanan ini sangat diperlukan. Kemudian ada asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di sini artinya segala sesuatu yang dibicarakan konseli dalam proses bimbingan konseling itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain tanpa adanya kepentingan dan juga tanpa adanya persetujuan dari konseli tersebut. Asas yang kedua yaitu kesukarelaan, yang mana pelayanan bimbingan konseling ini hendaknya berlangsung atas dasar kerelaan atau kemauan baik dari konselor maupun konseli. Yang ketiga yaitu keterbukaan, yang mana konselor dan konseli ini diharapkan untuk terbuka baik dalam menyampaikan masalahnya dan juga membantu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu asas kekinian, maksudnya masalah yang perlu dan langsung ditanggulangi atau diselesaikan itu masalah yang sedang dihadapi oleh konseli saat ini, bukan masa lalunya ataupun masalah yang akan datang. Kemudian yang terakhir yaitu asas kenormatifan, yang mana artinya pelayanan bimbingan dan konseling ini hendaknya dilaksanakan sesuai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian ada bidang bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bidang pribadi, yaitu bantuan konselor kepada konseli untuk memahami, mengarahkan, dan mengambil keputusan hingga konseli dapat mencapai perkembangan secara optimal di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu bidang sosial, bantuan konselor kepada konseli untuk memahami lingkungan sekitarnya serta dapat berinteraksi sosial secara positif, yang mana hal itu bisa mencapai kebahagiaan konseli di dalam hidupnya. Yang ketiga ada bidang belajar. Maksudnya, bantuan konselor kepada konseli dalam mengenali potensi diri hingga dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Yang mana biasanya pada bidang belajar ini, konselor membantu kesulitan belajar yang dihadapi oleh konseli. Kemudian yang terakhir ada bidang karir, yaitu bantuan konselor dalam pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan juga pengambilan keputusan karir oleh konseli sehingga dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Nah, yang terakhir ada layanan bimbingan dan konseling. Pertama, layanan orientasi dan informasi, yaitu layanan yang memberikan pemahaman kepada individu untuk mengenali lingkungan barunya serta memberi informasi untuk memutuskan suatu hal. Yang kedua ada layanan pembelajaran serta penempatan dan penyaluran, yaitu membantu individu untuk menguasai dan mengembangkan potensi yang dimiliki baik itu dari akademik maupun dari non-akademik. Yang ketiga yaitu layanan konseling perorangan dan kelompok. Jadi maksudnya bimbingan dan konseling ini itu bisa dilakukan secara individu maupun kelompok atau beramai-ramai. Kemudian yang keempat ada layanan konsultasi, yaitu
ada untuk individu memperoleh pemahaman, pengetahuan, serta berbagai cara agar bisa menangani masalah atau kondisinya. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi, yaitu sebagai mediator atau penengah dalam penyelesaian individu dengan pihak luar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk memberikan gambaran betapa asyiknya berkuliah di Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling.